Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana. Tiba-tiba langit kota Pariaman bersinar terang dengan munculnya cahaya matahari pada waktu sore hari ini. Luar biasa, dari pagi sampai siang penuh dengan mendung, gerimis, dan baru saja hujan mereda. Melihat cuaca yang seperti ini, tiba-tiba saya ingin membuat konten jalan-jalan dalam kota Pariaman. Perjalanan ini saya mulai dari depan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman yang berada di Kampung Baru di seberang Rumah Sakit RSUD Kota Pariaman. Oke, ikuti konten ini sampai akhir. Tintiang taruy. Dalam suasana yang seperti ini menggerakkan hati, dapat merekam ya untuk konten ini. Dan di depan kita ini ada perlintasan rel kereta api. Ini pintu perlintasan SMEA, karena di kiri kamera ini adalah komplek rumah sekolah menengah ekonomi atas, SMEA kata orang, tapi sekarang namanya SMKN ya, Kota Pariaman. Kalau dulunya sebelum jadi SMEA merupakan sekolah teknik menengah, jadi STM. Jadi pernah ngetop itu STM Pariaman. Sekarang STM-nya itu sudah berada di daerah Pariaman Timur di Sungai Rotan ya. Oke, kita lanjut. Daerah Kampung Baru ini, para sahabat YouTube dan dosana bukan hanya sekedar nama Kampung Baru. Pada waktu yang silam, jauh sebelum berdirinya Kota Pariaman sebagai sebuah kota yang definitif ya, dan hanya merupakan ibu kota dari Kabupaten Padang Pariaman, Kampung Baru ini adalah merupakan daerah pengembangan dari kawasan pemukiman. Selain pemukiman, diawali dengan adanya sekolah, kemudian kantor-kantor pemerintah yang ditempatkan di Kampung Baru. Termasuk sangat besar pengaruhnya adalah kehadiran RSUD Pariaman yang menjadi salah satu magnet perkembangan dari wilayah yang kita lalui ini. Oke, kita lanjut. Kita menuju ke arah Jalan Baru namanya, para sahabat YouTube dan dosana, sebab di depan kita ini nanti membentang sebuah jalur jalan raya dalam kota yang dari arah Simpang Kampung Baru menuju ke arah selatan. Jadi kita akan memasuki jalan ke arah Jalan Baru namanya. Ini persimpangannya, para sahabat YouTube dan dosana. Di depannya, aduh, alhamdulillah ya, sangat hijau. Jadi masih ada yang memanfaatkan untuk menanam jagung ini. Tanah yang luas ya, jadi asik juga. Tidak ada tanah kosong, tapi dimanfaatkan untuk pertanian, bagus juga. Oke, kita lanjut. Kita lurus, jadi kita tidak berbelok ke kiri. Ini ada persimpangan ya. Di depan sana, di sebelah kiri kita ini ada sebuah masjid ini. Kalau dulunya musala, tapi sekarang sudah masjid. Masjid Adam Sorin ini. Inilah situasi bangunan masjid Adam Sorin yang terkini. Tampaknya masih dalam pembangunan juga ya, untuk lebih mantap ya. Oke, nah ini kantor lurah Jalan Baru. Oke, kita lanjut ya, para sahabat YouTube dan dosana-dosana.
persimpangan ini adalah persimpangan 3. Apabila kita ke kiri terus ke Marabau, bisa selanjutnya menuju ke Balai Kuretaji. Sementara kita ke kanan akan menempuh dusun Pasalalang dari desa Talua. Jadi nanti kita ini jalan ini akan berjumpa dengan jalan masjidnya mantap ini warnanya ya. Sangat indah gambarnya, diambil pada waktu saat ini ya, dengan pencahayaan sinar matahari selepas hujan. Jadi jalan ini nantinya akan terjumpa dengan jalan Pariaman ke Kota Padang. Jadi jalan Kota Pariaman ke arah selatannya itu menuju ke Kota Padang via Bandara Internasional Minangkabau. Jadi ke daerah Ketapiang ya. Tapi kita tidak menuju ke selatannya lagi, kita hanya terjumpa dengan jalan raya yang menghubungkan Kota Pariaman dengan Kota Padang via bandara. Di depan kita ini adalah Simpang Talua. Jadi para sahabat YouTube dan Dusun-Nusana, di Simpang Talua ini terdapat sebuah masjid tua, tapi sekarang bangunannya sudah baru ya. Masjid Talua. Sayang kita tidak melihat bangunan asli dari masjid yang sudah cukup tua di Pariaman. Ini Masjid Talua, Desa Talua ya. Kita sekarang ini mengarah ke pusat Kota Pariaman dari arah selatan. Cuaca sangat indah sekali ya untuk fotografi. Setelah hujan, memang ada sisa hujan yang tinggal di jalanan. Kehijauan masih mewarnai di sana sini. Masih kita jumpai pepohonan ya yang menyejukkan pandangan mata. Bangunan-bangunan pun tidak terlalu rapat ya pada saat ini. Dari sini kita berbelok ke kiri. Kita akan memasuki kawasan objek wisata Pantai Kata. Objek wisata Pantai Kata ini diperkenalkan oleh almarhum Bupati legendaris Kabupaten Padang Pariaman, Anas Malik. Jadi Anas Malik lah yang merintis dan memperkenalkan objek wisata Pantai Kata ini. Pantai Kata adalah singkatan dari Karanawa Talua, karena lokasi ini berada di antara dua desa. Jadi ada desa Talua arah selatannya, daerah utaranya Karanawa. Kita masuk ke lokasi. Inilah situasi Pantai Kata pada waktu sore hari ini. Kita lanjut. Di kiri kamera ini adalah merupakan kawasan dari Muaro Karanawa. Jadi dalam muaronya memang sangat luas ya. Tapi kalau saat ini pasang naik, jadi digenangi
sepenuhnya oleh air. Tapi kalau pasang surut, alirannya dari Batang Jirek ini tidak terlalu besar ya, memasuki kawasan Samudra Hindia. Jadi di kiri kamera ini adalah merupakan kawasan Muaro Kararawa. Kita lanjut di depan ini, para sahabat YouTube dan Nusantara, terdapat tempat pelelangan ikan Kota Pariaman yang dulunya berada di Muaro Pariaman yang sekarang menjadi kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Jadi pada saat pelelangan ini dipindahkan ke arah selatan dari pusat Kota Pariaman, jadi aktivitas ikan berada di selatan di Karnawa itu, di TPI-nya. Oke, kita lanjut dan nanti kita akan sampai di objek wisata Pantai Cermin yang juga dikenalkan oleh mendiang almarhum Bupati Anas Malik, bupati yang sangat legendaris untuk baik Kota Pariaman maupun Kabupaten Padang Pariaman. Al-Fatihah buat sang bupati kita, Anas Malik. Rupanya cahaya matahari yang semburat tadi tidak berlangsung lama. Pada pukul 16.15 WIB, keadaan cuaca kembali langit dengan kegelapan dan menjadi suram. Sepertinya saat ini sudah pukul 6, padahal masih pukul 16.15 WIB. Saya kembali melanjutkan perjalanan dari kawasan Monumen Pemuda ASEAN menuju ke arah utara, ke kawasan utama objek wisata Pantai Gandoria. Pada saat ini kita datang dari selatan dan akan memasuki pintu gerbang kawasan utama yang terletak di belakang Masjid Nurul Bahari. Oke, di depan kita pintu masuk. Inilah suasana sambutan saat sore ini kita memasuki kawasan utama dari objek wisata Pantai Gandoria. Pada awalnya kawasan ini di kiri dan kanan ini berjejer tersusun rapi pepohonan pelindung ini, tapi pada saat sekarang sepertinya sudah tidak artistik lagi ya. Nah, biasanya lorong itu salah satu ikon dari objek wisata ini, tapi mungkin ya juga karena ketuaan atau ada hal lain, susunan barisan kiri dan kanan pohon itu sudah seperti berantakan. Sudah perlu diganti itu ya. Oke, kita sampai di kawasan depan Pujasera. Jadi di kiri kamera ini areal parkir yang biasanya ditempati oleh kendaraan pribadi ya, ternyata kosong.
suasana memang penuh dengan rasa dingin ya, karena memang cuaca pada saat terakhir ini sering berubah-ubah, kadang bermendung, kadang hujan, sangat sedikit sekali terlihat terang benderang dengan cahaya matahari. Tadi kebetulan kita bersyukur ada sesaat cahaya matahari bersinar di kawasan pantai atau kota Pariaman dan sekitarnya. Ada bus wisata berada di kawasan areal parkir ini membawa rombongan, dan ini adalah Fajar Riau Wisata. 3 bus sekaligus ya, bawa rombongan. Mantap, selamat datang. Kemudian ada tadi 1, tapi saya tidak tahu bawa rombongan dari mana. Ini ada 2 lagi, ini sepertinya 1 rombongan, ini 2 bis. Oke, selamat datang. Mudah-mudahan dapat menikmati suasana kawasan pantai di saat cuaca begini. Saya terus menuju ke arah pintu masuk dan sekaligus pintu keluar Muaro Pariaman untuk mencapai kawasan Gandoria ini. Di kiri ini adalah Tambatan. Aduh, hujan dimulai. Oke, sampai sini dulu hujan ini para sahabat YouTube.